Salah satu yang menyebabkan perpecahan di antara umat ini, masalah bid'ah. Kita ini kalau ke sunnah selesai. Ini aja gampang. Nabi itu ngamalin enggak, udahlah, bismillah, selesai. Daripada kita ribut. Sangat mengherankan sekali. Seorang Ustadz Salafi Wahabi mengatakan kita harus berhenti untuk saling menuduh. Ini yang mengawali perpecahan dan kegaduhan-kegaduhan. Pertanyaan saya, siapa yang mengawali kegaduhan? Siapa yang mengawali penyesatan? Dan siapa yang mengawali menuduh bid'ah, menuduh sesat, menuduh kafir, menuduh musyrik tentang amaliyah-amaliyah yang kita lakukan? Kalau tidak Anda dan kelompok Anda. Hari ini kita menjawab, hari ini kita adalah meluruskan Anda, dan hari ini kita adalah mengkonter Anda supaya Anda tidak semena-mena dalam tuduhan. Tapi Anda anggap kita mengawali sebuah kegaduhan dan Anda anggap bahwa ini harus berhenti. Yang berhenti Anda harus berhenti melakukan itu. Anda harus tahu apa maknanya bid'ah. Bid'ah itu bukan hanya malah yu'had fi ahdi Rasulillah saja, sesuatu yang tidak pernah pada masa Rasulullah saja. Tetapi ada ulama yang mengatakan malam yukhalifus syara', sesuatu yang tidak benturan dengan syariat. Bahkan sesuatu yang baru yang tidak benturan dengan syariat itu pun namanya bukan bid'ah. Artinya ketika ada hal yang baru yang baik, itu bisa jadi hal yang baik. Bid'ah itu sesuatu hal yang baru. Menurut Imam Syafi'i ada dua, namanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Hasanah itu yang mengikuti Nabi, yang tidak benturan dengan Nabi. Sayyi'ah itu yang benturan dengan Nabi. Artinya ada hal yang baru yang baik. Apa dasarnya? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru amthaliha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengawali kebaikan dan dia diikuti orang, dia akan dapat pahala dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Artinya ada kebaikan bid'ah itu. Walaupun kita tidak melegitimasi semua bid'ah yang dhalal, yang sesat. Kalau Anda mengikuti Imam Syafi'i, jangan setengah-setengah hanya mengambil kaul Imam Syafi'i untuk menghantam kita tentang hal-hal tertentu seperti tahlil dan lain sebagainya. Padahal Imam Syafi'i pun tidak begitu. Nah, dalam bid'ah ini kita sudah jelas ada yang baik dan ada yang tidak baik. Pembukuan Quran setelah Rasulullah wafat karena dikhawatirkan banyak orang hafal Quran meninggal, apa tidak bid'ah itu? Lalu Anda khutbah pakai bahasa Indonesia, apakah tidak bid'ah itu? Jadi Anda harus berpikir banyak bagaimana cara untuk mempelajari makna bid'ah yang sesungguhnya. Karena hal yang baru itu yang tidak pernah ada masa Rasulullah, tetapi dia baik dan kemaslahatan umat, itu bukan bid'ah karena la yukhalifus syar'i, karena tidak benturan dengan syara'. Ada lagi contoh sunnah yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, tidak diucapkan oleh Nabi, tapi disetujui oleh Nabi. Apa itu? Ketika Zuhair bin Abi Salma mau masuk Islam, dia menyampaikan sebuah syair tentang pujian terhadap Rasulullah, yakni Banat Su'adu. Nah, pujian itu memuji Rasulullah. Pujiannya sangat bagus sekali karena dia ahli sastra. Lalu Rasulullah diam. Rasulullah berarti menyetujui. Rasulullah tidak pernah melarang. Dan Rasulullah tidak pernah memuji dirinya. Tapi orang lain ketika memuji Rasulullah, maka beliau mengamini, membolehkan. Dan lalu setelah itu kemudian Rasulullah memberikan hadiah, ya, surban yang lurik, kemudian disampaikan kepada Zuhair bin Abi Salma. Artinya bahwa Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak mengucapkan, Rasulullah tidak perintah, tapi Rasulullah menyetujui. Ini artinya bahwa kami yang melakukan hal-hal, pertama adalah bisa jadi sebuah hal yang bagus. Yang kedua adalah sunnah
itu bukan hanya diperbuat oleh Nabi, dan jangan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah sebuah kebid'ahan. Bisa jadi sunnah takririyah. Anda harus belajar itu banyak. Anda tidak boleh terus-terusan menuduh kafir. Anda yang harus selesai. Dan Anda harus mengakhiri tuduhan-tuduhan itu kepada orang-orang Islam.